Saya tahu teman-teman remixer itu kreativitasnya luar biasa ya, ngulik ya gitu ya. Tapi samplingnya macam-macam. ya jangan sampai Anda ingin mengaktualisasi diri kemampuan kalian itu, tapi ya dengan cara tidak cerdas. Ya tanya kan sudah ada ilmunya. Semua memanfaatkan apapun, hak cipta itu intinya adalah izin. Tanyain aja. Kalau kalian bisa bersembunyi apa data digital, gua percayalah, Pak Polisi itu punya cyber. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Gampang nyari. Meskipun mungkin Pak Polisinya belum begitu paham tentang industri musik, tapi kalau untuk ngelacak Pak Polisi masih bisa Oh ya. iya, iya Pak. Mereka penegak hukum. Untuk hal konten tertentu, seperti tentu percayalah. Mereka juga sering ngobrol sama saya pribadi. Sering. Pak Polisi, penyidik PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipilnya Kementerian Hukum dan HAM. Sering banget saya ngasih konsultasi ke sana. Dan percayalah mereka sudah tahu. Nge-tracknya gampang banget. Gitu loh. Oke Pak, tapi ini terkait dengan tadi kita mulai dengan bedanya agregator dan juga publisher tadi makin jelas ya perbedaannya. Kalau agregator itu karya rekamnya, kalau publisher itu karya cipta lagunya. Lalu ketika dibikin versi macam-macam, kalau mungkin sekedar cover aja, ini cuma butuh izinnya cipta lagunya aja. Artinya nanti ke pencipta lagu dan juga publisher. Tapi kalau remixer ini berarti izinnya harus dua ya Pak? Berarti dua. Ya? Untuk pengambilan karya rekamnya dan juga karena kan suara asli biasanya ya, kebanyakan itu suara asli penyanyinya diambil sama dia. Suara asli penyanyi yang dalam produk rekam itu masuk dalam ketika digabungkan, ketika Anda memproduksi lagu Anda, ya suara Anda sama musik jadi satu, itulah yang menjadi produkmu. Nah itu master. Jadi suaranya Anda yang ada dalam produk itu termasuk master. Jadi harus izin master, izin hak terkait, izin pemilik dari produser. Gitu loh. Nah, meskipun para remixer ini ada yang saya bilang tadi, ada yang mereka mencoba untuk merekam sendiri, merasa suaranya bagus gitu ya. Mereka bikin itu tetap harus izin pencipta toh. Mereka bikin produk baru menggandakan, kan tetap aja sama. Harus ini. Jadi ngomong perkembangan dunia ini, kita tidak bisa menyalahkan TikTok, kita tidak bisa menyalahkan YouTube dalam sisi ini ya. Mereka harus kita anggap sebagai mereka alat. Mereka hanya menyediakan alat gitu. Meskipun mereka menjadi ikut salah gitu. Kalau mereka mendistribusikan barang ilegal pada dasarnya. Gitu ya. Karena mereka kan ini bukan marketplace. Kalau marketplace mereka ada lah, mereka bisa bersembunyi di prinsip safe harbor. Safe harbor itu kalau misalnya kayak Tokopedia kayak gitu-gitu itu ada barang KW di situ, replika atau apa. Mereka itu mereka tidak bertanggung jawab pada di situ. Kenapa? Karena mereka mendapatkan bagian berapa persen dong, misalnya tadi ini ya. Mereka hanya benar-benar menyediakan lapak. Kalau ini kan enggak. Bedanya dengan platform adalah mereka pendapatannya dari iklan, dari subscription. Jadi mereka secara aktif mendapatkan pendapatan. Beda sama Tokopedia tadi. Tokopedia hanya statik, mereka menyediakan barang yang masuk ke platform itu harus legal semua ya. Iya, makanya biasanya kan gitu kan. Ada disclaimer tuh. Kalau di YouTube itu pastikan bahwa Anda semua berlisensi apa segala macam gitu-gitu. Kalau misalnya itu pun udah terlanjur yang legal, yang ilegal ini tadi masuk, berarti kalau misalnya ketahuan itu juga akan akan kena resiko untuk hilang juga ya barang itu ya? Iya. Di platform? Iya. Problemnya kan sekarang gini, kayak nyambung sama pertanyaan Anda tadi tentang publishing sama agregator. Sekarang ini yang saya lihat berkaitan sama fenomena remix ini, itu remix tak berizin karena dinaikin di agregator. Agregator itu ketika naik, diupload melalui dia, itu dia bisa memberikan satu nomor pengenal yang saya bilang kemarin namanya ISRC. ISRC itu sebenarnya adalah pengenal master, pengenal dari sesuatu yang sudah berizin. Ngerti ya logikanya? Jadi
Barang yang tak berijen pun ketika dikasih ASRC dianggap master baru, dianggap sudah berijen, ini kan repot. Padahal kemarin definisi master adalah kalau kamu punya karya rekam dan sudah ada izin. Izin baru bisa diberikan logikanya sebagai master. Karena barang ilegal dikasih ISRC, seolah-olah jadi master. Ini kan jadi repot. Ini jadi repot. Teman-teman penyidik di Kumham, di kepolisian pun baru sadar ini juga. Yang kasihan itu adalah orang-orang yang memiliki jalur ASRC yang legal. Contoh, teman-teman pencipta lagu, Mas Denny Caknan lah, Mas Darboy Gang. Kita nggak usah ngomong label pasti punya jalur ASRC yang ini. Mereka ini ketika Mas Denny Caknan itu menciptakan lagu, merekam sendiri, memproduksi sendiri, mereka itu kan berupaya untuk mendapatkan ASRC supaya mereka dianggap rekamannya menjadi meskipun lagu ciptaan sendiri loh ya, itu master yang legal gitu. legal. Ini ada prosesnya, ada effort, ada upayanya, ada usahanya gitu loh. Pakai keringat, pakai biaya, pakai apa. Lah ini enggak. Tanpa izin sesuatu yang ilegal, naik agregator, sudah punya ASRC dianggap master. Lo kan kerugiannya lihat. Kerugiannya, skupnya kerugian itu besar sekali. Artinya ini tadi jadi PR ya, tadi Bapak cerita apa, tim penyidik ini pun juga baru menyadari hal itu. Artinya ini sama kayak apa namanya, sekarang ada rokok ilegal dengan cukainya. Tiba-tiba punya cukai. Padahal cukai yang ngeluarin harusnya lembaga apa, tapi ternyata di pasaran. Ya itu analogi yang kurang lebih sama lah. Nah, cuma ini timbul pertanyaan juga, Pak. Dari teman-teman di kolom komen kemarin tuh, lah terus aku harus gimana ini kok buat brong apa-apa salah, mau apa namanya mau berkarya harus ke sini. Coba dong tunjukin apa namanya tutorialnya atau apa namanya tipsnya. Izinnya harus seperti apa dan ke siapa aja. Apakah mungkin pertama terkait apa namanya kalau cover ini tuh apakah ke pencipta lagunya aja cukup atau harus pencipta lagu dan juga konfirmasi ke publisher. Terus kalau ini kasusnya remix tadi yang dilanggar ada apa namanya? Ada karya masternya, lalu apa namanya? Ada yang karya masternya yang buat si produsernya. Ya padahal yang dipakai dia juga itu nanti juga ke pencipta lagunya. Nah, ini harus izinnya seperti apa teknisnya? Nah gini, itu dua hal yang berbeda ya. Dan mereka dua-duanya memiliki prosedur yang berbeda. Saya tidak bisa memberikan contoh bagaimana praktek di publishing lain. Yang saya tahu di publishing saya sendiri, di Pragita. Oh, di Pragita. Di Pragita itu sebenarnya gini, kan saya bilang tadi ya, untuk apa? Master hasil produk itu kan ketika Anda ngupload itu yang diupload produknya, barangnya. Barang hasil rekaman apa segala macam, suara, WAV gitu-gitulah, thumbnail gitu-gitulah ya, artwork apa segala macam. Kalau di publishing LMK itu yang mereka urus itu data. Sehingga ketika Anda menghubungi publishing, cuman pesan saya nyari publishing yang benar. Publishing yang benar itu apa? Administrasinya bagus, reportingnya bagus, memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Ini yang penting. Memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Karena banyak sekarang saya lihat podcast itu ya mereka ngomong mereka bukan orang yang berkecimpung di bidang hukum sehingga omongannya ya kita mau ngomong kita kalau yuris ya biasanya orang urusan fakultas hukum menganggap mereka yuris gitu. Ini ngomong apa sih? Normanya kok salah semua. Nah, kalau yang memilih publishing itu nyari yang itu, yang memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Nah, daftarnya itu gampang sekali. Seperti apa? Gimana? Bisa saja melalui kalau Pragita punya website. Jadi di situ semua, bahkan digital pun bisa. Maksudnya daftarnya lewat situ. LMK Ubami itu punya sendiri, punya web juga. Jadi cari saja pragita.co.id. Kalau misalnya mau daftar, simple hanya begitu. Ada prosedur-prosedur di situ, ikutin saja. Kalau soal bagaimana ya how to-nya, di situ itu jalannya sudah jelas. Mau ngapain gitu. Ini kan kalau untuk yang apa punya karya original dan ini pengen melindungi karyanya dan dengan mendaftar publishing atau juga lembaga-lembaga terkait tadi. Kalau untuk yang mau memanfaatkan untuk cover misalnya, untuk cover dan juga mungkin untuk remix juga ini nanti bagaimana prosedur izinnya? Nah, kalau mau minta izin ya, makanya saya nggak bisa ngambil contoh di publishing lain. Kalau di Pragita itu
kami boleh pengguna Melalui. langsung ke pencipta. Ada beberapa browsing yang lu mesti lewat publishing. Kalau di Pragita itu boleh langsung. Boleh langsung. Kalau kalian tahu penciptanya boleh langsung. Kalau tidak silahkan ngomong pencipta. Itu sebenarnya mudah. Contoh misalnya Mas Condro pengen atau saya gitu ya. Saya pengen mengcover atau melakukan remix. Remix itu bentuk cover, Mas. Ya. Saya ingin mengcover lagunya Ku Tunggu Jandamu tadi. Saya tinggal nyari di Google kan pasti ada karena Mas Condro pernah rilis. Betul. Pernah rilis lagu Ku Tunggu Jandamu itu. Saya tinggal nyari, pasti ada nama penciptanya. Gitu ya. Tinggal nyari di Google, di YouTube. Lagunya Mas Chandra ini yang ngeklaim publishingnya siapa itu ada di deskripsi. Cara nge-track pertama kali itu ya. Iya, cara ngetek pertama kali itu. Maksudnya Siapa yang harus dihubungi itu. yes, Oke. yes. Tetap ada upaya loh untuk menghubungi itu gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau cover tanpa ribet, sebenarnya ada tolong dicatat nanti Mas Chandra. Ya. Itu ada satu platform namanya Festival Suara. Oh, ini jadi solusi. Itu bisa jadi maksudnya di situ ada katalog, bukan cuma Pragita kalau di situ. Di situ ada Naga Suara, ada lagu-lagunya Askada, ada segala macam gitu. Anda bisa milih. Yang pencipta lagunya Itu sebenarnya platform lisensi, platform pengurusan lisensi. Gitu. Nah, sebenarnya ada banyak cara lah untuk maksudnya jangan lantas karena malas ya. Ini tolong teman-teman kalau dalam hal remix, tolong teman-teman remixer kan mereka hanya ingin melakukan, tapi malas untuk mencari tahu siapa pencipta aslinya, ya nggak fair lah. Betul. Gitu. Setidaknya ada upaya lah. Dan ini toh sebenarnya jalur-jalurnya sudah ada. Betul. Gitu. Nanti kalau malas mencari tahu kayak keluhannya Mas Bio kemarin itu, yang dikenal selalu penyanyinya tapi pencipta lagunya. Nah itu kan kalau dari kami ya, dari anggaplah sentimen cara pandang lah, cara pandang publishing atau pencipta. Lah penyanyi itu bisa ngetop lah membawakan lagu kita, kan gitu kan sebenarnya. Ya. Logikanya kan ada apa? Martabat lah yang harus dilindungi gitu loh. Bukan kita nggak usah ngomong ekonomi dulu, martabatnya dulu dah. Oke, kembali tadi soal solusi yang ditawarkan ada festival suara. Iya. Berarti di dalam situ kalau mau ngover atau mau ngeremix itu tadi bisa dengan melihat katalog yang ada, yang tersedia. Berarti itu pencipta lagunya sudah mengizinkan untuk itu dipakai dalam bentuk apapun. Karena itu skemanya berbeda. Skemanya berbeda. Misalnya gini, kalau Anda memang memiliki dana awal untuk biaya awal untuk membayar lisensi, nggak usah lewat festival suara. Langsung intinya festival suara itu lagunya langsung ke publishing terkait. Yes, itu kalau yang punya dana. Iya. Nah, ini menarik ini. Ya, karena teman-teman begitu kan, masalah kronis ya. Terbesar untuk musisi amatir. Iya, di kalangan para konten kreator adalah gue nggak punya modal untuk melakukan itu, minta izin apa segala macam ya. Masa izin bayar? Nah gitu. Padahal seperti kita bilang kemarin, kenapa kok bayar? Loh, yang punya dia kok. Yang punya, nah, gitu kan? Lagu, betul. Betul. Nah, sekarang ada itu skema bagi hasil mereka festival suara. Oh, dapatnya dari situ. Iya. Tapi saya bukan dalam kapasitas untuk menjelaskan apa prosedur di festival suara ya. Yang saya tahu adalah asosiasi saya itu bermitra dengan festival suara. Dan sejauh ini sih bagus-bagus saja jalannya, sangat bagus malah gitu. Nah, silakan hubungi Festival Suara. Festivalsuara.com ya, cari aja di situ ada kontaknya kok. Gitu. Oke. Tinggal ngontak, Pak kalau saya pengen gini, lihat katalognya ada berapa ribu di situ, pilih aja saya mau lakukan ini Pak, saya nggak ini segala macam. Ada prosedurnya. Situ isinya perjanjian semua, tinggal tek-tekan lewat perjanjian pun nggak usah tek-tokan lewat email. Oh, by email. Iya, kan jadi lebih apa? Ini salah satu upaya lah ya untuk membantu menjembatani antara konten kreator dengan pencipta yang selama ini merasa haknya terlanggar gitu. Karena memang dari kemarin komen-komennya yang masuk itu tuh, wah lah kalau apa-apa salah tuh terus kita sebagai seniman tuh harus ngapain? Apa nggak usah jadi seniman aja? Nah, kan jadi repot. Jadi repot. Nah, makanya kita harus memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah Festival Suara. Dan kemudahan untuk melindungi hak cipta kalau dari sisi publishing semakin bermudah lah gitu loh. Ya kan? Dari karena kan sudah banyak publishing di Indonesia gitu. Saya tidak bisa memberikan contoh, tapi yang jelas kalau yang saya tahu gitu daripada salah saya ngasih contoh prosedurnya publishing lain gitu ya. Yang saya tahu di Pragita itu ada webnya. Mereka sudah mudah pencipta. Tinggal masukin datanya dimasukin gitu.
sebenarnya begitu. Untuk yang mau daftar ya. Ya. Kalau misalnya yang mau minta izin pun tadi bisa juga lewat web situ itu. bisa juga bisa ya. Oke deh. Ini berarti kesimpulannya tetap masih sama. Apapun judulnya tetap harus izin ya Pak ya. Iya, itu untuk pemakaian maupun pemakaiannya cuma karya cipta lagunya ataupun malah di remix tadi yang masternya juga. Nah, itu juga. Makanya harus kita sama-sama berpikir lah daripada ya suatu saat kalau sudah sedemikian banyak pelanggaran di sini sudah sedemikian nggak kuat nah unek-unek pasti clash. Itu aja. Itu dinamika sosial kan gitu toh. Betul. Ini kalau mungkin saya pesan untuk teman-teman ini terakhir ini kalau perumpamaan ini Pak. Orang pacaran aja. Itu kalau punya masalah tapi diam-diaman juga bakal meledak di akhirnya nanti. Iya. Apalagi ini urusan kamu sama yang punya lagu. Nah, ini. Dan karyanya udah terdistribusi di mana-mana. Nah, itu. Ada pesan Pak? Bahwa kalau saya pesannya tetap Mas. Apa itu? Untuk para pencipta, jangan hanya kreatif menciptakan karya, tapi kreatiflah juga dalam melindungi karyamu. Iya. Nah, yang penting itu. Itu dia. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan pengkaryaan dan juga lisensi ini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga. Kita tunggu di Music Rescue Podcast edisi berikutnya. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.